Ih, amit-amit deh. Bu, penyakitnya nular nggak, Bu? Ini obatnya. Diminum yang rutin ya. Mestinya yang kena penyakit begituan tuh diisolasi sendiri. Wah sih, usul dong, biar nggak ngurugin kita-kita. Waduh, hebat lu ya. Bisa kena pasal berlapis gitu. Ya curanmor, ya penipuan di balik pelacuran. Wah, bisa kita gali nih, Bo, ilmunya. Yoi, pastilah itu. Pelan-pelan aja ya. Sabar ya, Nan. Sabar ya. Saudari Nani. Iya, Bu. Iya, ada apa, Bu? Hasil pemeriksaan lab, Anda dinyatakan positif hamil. Hah? Hamil? Tapi Anda perlu perawatan intensif karena penyakit kelamin Anda derita. Saya hamil dan kena penyakit kelamin, Bu. Penyakit kelamin. Ih, amit-amit deh. Bu, penyakitnya nular nggak, Bu? Ini obatnya. Diminum yang rutin ya. Mestinya yang kena penyakit begituan tuh diisolasi sendiri. Wah sih, usul dong, biar nggak ngurugin kita-kita. Reva, Nike, dia itu lagi bingung. Jangan kalian tambahkan bingungnya. Sedikit tenggang rasa. Alah, Bu Asim, tamu-tamu udah insaf. Alah, pusing. Ini nih. Nan, Saya hamil 2 kali, Bu. Dan semuanya dalam keadaan yang membingungkan. kamu harus sabar. Kamu harus sabar, ya. Mungkin ini hukuman buat saya. Karena saya terlalu banyak dosa sama Allah dan kedua orang tua saya. Kamu mau kemana lagi, Tondo? Teman-teman minta aku ngantri 1 bingkisan lagi, Bu. Pak, ada tamu ya? Iya, biar nanti Ibu pamitkan. Hati-hati, Ndok. Sebenarnya Ibu tuh khawatir kamu bergaul terus dengan anak-anak orang kaya itu. Iya, Bu. Kan Nani sudah bilang kalau Nani cuma cari upahan aja. Siapa tahu uangnya bisa Nani kumpulkan untuk sekolah lagi. Ya kan? Nah, itu mereka sudah jemput, Bu. Ya wis, aku pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, Ndok. Tuh, Nani datang. Oh, ngono to kowe Nani. Kowe lagi berusaha untuk merubah nasib kowe. Setelah kowe menolak itikat baikku, lantas kowe pikir kowe bisa mendekati dan bergaul sama anak-anak wong sugih, anak-anak wong penggede ya? Tidak, Nani. Kamu lagi berhadapan sama si Irfan si Gatot Koco yang siap mengoyak-ngoyak hidup kamu. Lihat saja. Ini pasti motornya tamu Pak Diran. Kesempatan ini namanya. Nani, kamu lihat nanti nasib kamu ya. Barang, sama-sama. Loh, motorku Pak. Motorku Pak. Gak ada lagi Pak motorku. Motor Narya. Iya Pak motorku. Ada apa, Pak?
Apa toh, Pak? Ini loh, Bu. Motornya Arya hilang. Masya Allah, memangnya diparkir di mana? Ya di sini, Bu. Aduh. Piye, Pak? Pak Diran harus bertanggung jawab. Masya Allah. Bertanggung jawab bagaimana maksud Arya? Lah ya menggantinya toh, Pak. Dong parkirnya aja di rumah Pak Diran kok. Apa yang terjadi di sini ya tanggung jawab Pak Diran. Astagfirullahaladzim. Hop. Aduh, kamu tuh. Nih, wes. Selamat malam, Bapak Diran dan Ibu. Ada apa ini rame-rame? Kok nggak pakai ngundang-ngundang saya? Anu, Mas. Saya bertamu, motor saya hilang. Wajar toh kalau saya minta tuan rumah yang bertanggung jawab. Pak, sebaiknya kita lapor Pak RT saja. Sebentar Ibu, sebentar Bapak. Jangan pakai lapor-laporan. Mas, maksud Mas motor yang diparkir di sini tadi, Mas? Iya. Betul, Nak Irfan. Apa Nak Irfan lihat siapa yang membawanya? Oh ya jelas, Pak. Saya melihat dengan dua mata kepala saya, Pak. Cuman ya saya ndak enak ingin mengutarakan hal ini kepada Bapak dan Ibu. Kenapa, Nak Irfan? Sebenarnya yang bawa motor itu tidak lain dan tidak bukan putrinya Bapak dan Ibu, Nani. Astagfirullahaladzim. Pak, piye to iki, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nani, Pak iki lho anaknya. Nak kurang ajar. Mana motornya? Hah? Motor? Bapak sama ibu ini sebenarnya ada apa sih? Kamu jangan pura-pura. Lebih baik kamu bunuh saja bapakmu ini daripada bikin malu dengan jadi pencuri. Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu, sebenarnya apa yang terjadi sih? Pak, bicaranya pelan-pelan saja. Nani, tadi motornya Nak Arya hilang. Tamu bapakmu itu loh. Irfan melihat kamu yang membawa kabur. Apa betul, Dok? Masya Allah. Jadi bapak sama ibu menuduh Nani sebagai pencuri. Ada yang melihat, Dok. Irfan, sebaiknya kamu mengaku saja. Kamu kemanakan motor itu? Nak Arya janji tidak akan memperkarakan kamu. Bu, ibu kan tahu aku pergi dijemput teman-teman. Mereka bawa mobil, Bu. Iya. Tapi Irfan lihat kamu yang bawa kabur motor itu. Mana mungkin, Pak? Lagi pula. Sudahlah. Ada yang melihat kamu, Nak. Dan semua orang percaya itu. Baik, kalau bapak sama ibu lebih percaya sama Irfan daripada anak sendiri, akan saya buktikan. Nani, mau kemana lagi kamu? Bu, aku akan panggil teman-teman aku dan akan aku buktikan ke semua orang kalau bukan aku pelakunya, Bu. Pak, bagaimana ini? Biar saja, Bu. Kalau memang dia bisa membuktikan, ya bagus. Nan, kamu itu mau dituduh nyuri, ngerampok, jangan pernah ngelibatin kami. Kamu datang ke sini cuma buat kerja kan, Nan? Kita udah kasih kamu kepercayaan, ngantar-ngantar barang pesanan. Kita udah bayar kamu, ya selesai. Mending sekarang kamu cepat pergi, Nan, sebelum anak-anak yang lain datang. Dan ingat, jangan pernah kamu nyebut apa yang telah kamu kerjakan sama kita. Ya? Ya Allah, kalian kenapa sih jadi seperti ini sama aku? Ya, kecuali kamu mau nambah persoalan. Kamu akuin bahwa kamu baru menjadi seorang kurir Inex sama Ganjar. Jadi? Ya udah. Kamu toh? Hah? Pak, maafkan Nani, Pak. Nani pernah membuat dosa. Jadi kamu mengakuinya sekarang, ya? Bukan itu, Pak.
Kamu masih berani bilang bukan. Lantas apa? Hah? Ini bukan persoalan main-mainan. Nan. Ibu, bicara yang betul, Dok. Katakan apa yang sudah kamu lakukan. Ampunin Nani, Ibu. Nani dikerjain mereka jadi pengantar barang haram. Ganja, Bu. Nani takut. Subhanallah. Pak. Edan gue. Satu persoalan belum selesai. Sekarang kamu sudah bawa lagi persoalan yang baru. Nan, emang dasar kamu ini anak yang sudah tidak bisa terkontrol. Astagfirullahaladzim. Sudah, Bu. Hancur gitu. Hancur. Bu, maafkan Nani, Bu. Pak, maafkan Nani. Nani nggak tahu, Pak. Sudah. Daripada kamu bikin malu orang tua, nambah aib keluarga ini, tinggalkan tempat ini. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak sadar apa yang sudah Bapak ucapkan? Ya, karena dia harus tahu, Bu, bahwa hidup itu bukan cuma mau ngikuti karepe dewe. Ibu. Lihat tuh cewek. Tuh cewek. Capeknya. Kemana ya aku harus singgah? Ya Allah. Baru pertama kali aku menginjakan kaki di Jakarta. Kalau gue lihat dari gerak-geriknya, cewek pasti lagi bingung, Bek. Dia nggak tahu dia mesti kemana. Coy, yang kayak begini nih yang empuk, coy. Beng, gue perhatiin sih, kayaknya nih anak ayam kampung kesasar nih, Beng. Ayo, Beng, cepet, Beng. Sabar, Nam. Apaan sih? Tuh, langsung. Ya Allah, di mana ya kira-kira aku bisa menemukan tempat istirahat dengan aman? Paling tidak sampai besok pagi, ya Allah. Dapat. Diam. Lu masih sayang sama yang lu, diam. Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma butuh tempat beristirahat. Aku baru datang dari kampung. Lu butuh teman. Ini cara kita berteman. Bos. Kenapa lu? Perutku sakit, Bang. Beneran. Ngapain sih lu pada? Tuh, si Nani pakai sakit perut. Ya elah, nyusahin lu. Oke, gue cariin makanan sama minuman buat lu. Tapi ingat, di situ lu mesti bantuin operasi. Operasi apaan? Apaan, kek? Kalau lu bisa ngamen. Kalau kepepet paling nyopet. Hah? Nyopet? Dan di sini kagak ada yang manja-manjaan. No, si Wawan masih pepen. Ampe gini hari belum pulang. Cari setoran. Ngerti? Ya udah, gue tinggal dulu, gue cari makanan buat dia. Iya. Jangan berisik ya. Tidur lagi nih.